Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perundang-undangan di dalam agama Islam. Ya, jadi agama Islam juga adalah merupakan sebuah undang-undang untuk manusia itu bisa selamat bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Diterima ataupun tidak, maka kita tahu, alam semesta tahu bahwa tidak ada yang hidup kekal abadi. Dan kemudian yang menyatakan itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yakni adalah Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas, yang memiliki jiwa atau yang memiliki diri fisik, jasad itu akan merasakan kematian, dan itu kita saksikan, tidak bisa ada yang memungkirinya. Dan karena itulah hal-hal yang lain pun akan menjadikan sebuah keyakinan bagi manusia bahwa yang mengakui adanya sebuah kematian itu Maha mengetahui akan segalanya. Maka layaklah, pantaslah kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan siap untuk melaksanakan segala yang difirmankannya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala inilah yang kemudian ini adalah merupakan sumber-sumber hukum, ya. Baik itu secara qat'i maupun secara dhoni. Sehingga ada yang mengatakan sebuah judul materi, ya, perundang-undangan antara adanya teks, hukum dan tidak. Al-Quran dan hadis itu adalah merupakan hukum atau sumber hukum dalam agama Islam yang qat'i, yang pasti. Begitu. Nah, tetapi juga di dalamnya tidak semua berkaitan dengan kehidupan dibahas secara gamblang begitu, ya, sehingga dirasakan ini tidak ada nasnya begitu, karena Al-Quran itu bersifat global. Tetapi Al-Quran juga memberikan sebuah legalitas, ya, sebuah legalitas kepada Rasulnya melalui sebuah ayat surat Al-An'am, An-Najm, ya, ayat 3, wa ma yantiqu anil hawa. Kemudian surat Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, di sini disebutkan bahwa jika kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka nanti Allah pun akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini legalitas bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ketika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka kita bisa mencari daripada hadis. Nah, ini adalah sebuah sumber hukum yang qat'i. Ada juga sumber hukum yang istilahnya dhoni, ya, tetapi itu juga mendapatkan legalitas, ya, daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti umpamanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa al ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah warisan para nabi. Maka ketika tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak juga dalam hadis, maka boleh, ya, bertanya kepada ulama yang tahu tentang ajaran Al-Quran, ajaran hadis, ya, semuanya mendapatkan persetujuan kebenaran daripada Al-Quran dan hadis, maka muncullah seperti adanya sebuah ijma dan qiyas yang dibuat oleh para ulama. Nah, bahkan di dalam surat Al-Anbiya, Allah pun memberikan peluang, ya, dan legalitas untuk para ulama untuk menjelaskan hukum-hukum yang belum jelas itu.
Ya, yang belum yang karena kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Jadi ada ayat yang jelas ya untuk apa digunakannya, ada yang tidak jelas, artinya membutuhkan takwil, membutuhkan interpretasi, dan tidak sembarangan orang yang mampu menginterpretasikan itu semua. Ya, yang mutasyabih itu yang kurang jelasnya itu. Maka Allah memberikan legalitas kepada ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikir, kepada ahli agama jika kalian tidak mengetahui. Kurang jelaslah Al-Qur'annya, tidak bisa dipahamikah, maka cari di hadis. Kalau tidak pun kurang jelas pun, merasa kurang jelas bagaimana tujuannya, harus seperti apa, maka tanyakan kepada ulama ahli zikir itu, ya, ahli agama tersebut. Itu maka ketika sudah jelas barulah dirasa oleh manusia itu ada teks hukum atau ada nasnya, begitu istilahnya ya. Nah, maka kemudian ketika ada sesuatu yang menjadikan sebuah ganjalan istilahnya belum jelas, maka Allah pun menganjurkan wasyawirhum fil amri, untuk bermusyawarah. Nah, nanti banyak lagi keilmuan-keilmuan, termasuk juga hadis musyawarahnya akan seperti apa. Secara umum kita bisa memahami dari hasil musyawarah ini adalah bagaimana untuk mendapatkan sesuatu yang paling benar dari yang benar. Begitu. Yang paling baik di antara yang baik-baik. Karena hakikatnya manusia itu ingin sesuatu yang lebih. Maka tidak cukuplah bagi satu orang manusia, tapi juga memerlukan pandangan-pandangan dari yang lain. Bahkan Rasul pun dianjurkan akan seperti itu. Walaupun Rasulullah sudah tahu umpamanya, tetapi tetap disyariatkan akan menjadikan sebuah pelajaran bagi umatnya. Nanti kalau sudah tidak ada Rasul, nanti kalau sudah tidak ada para sahabat yang tahu persis akan kejadian sebuah hadis, akan kejadian turunnya latar belakang atau asbabun nuzul, ya, turunnya Al-Qur'an, begitu. Maka kemudian masyarakat berikutnya, umat berikutnya itu diberikan kelonggaran atau difasilitasi untuk mendapatkan yang benar-benar benar daripada yang benar itu adalah dengan cara bermusyawarah, ya. Maka hasil musyawarah itulah kemudian yang harus diketahui oleh semua orang, bahkan bagi khususnya orang-orang yang tidak sempat memperdalam ilmu agama, ya, tetapi akan mengonsumsi ilmu agama tersebut. Maka tinggal mencari daripada konklusi atau keputusan, kemupakatan daripada ahli agama itu, ya. Maka ini adalah merupakan salah satu tujuan daripada surat An-Nisa ayat 176, yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi supaya tidak sesat, begitu ya. Nah, adapun tujuan hukum Islam, ya, adapun hukum tujuan Islam ini diantaranya adalah agar interaksi, ini menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, agar interaksi antar manusia berlangsung berdasarkan prinsip atau ajas keadilan yang karenanya langit dan bumi tegak. Jadi ada prinsip-prinsip keadilan. Bahkan keadilannya itu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berbeda paham dalam sebuah masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, maksudnya cari alasan Al-Qur'annya mana, cari alasan hadisnya mana. Jangan sampai kemudian kita memutuskan suatu masalah dengan hanya pemikiran kita sendiri. Walaupun baik sebetulnya, ya,
baik juga sebetulnya sebelum ke Al-Quran itu menggunakan akal kita saja dulu juga insya Allah baik. Hanya ketika akal manusia yang memang tidak paripurna separipurna yang berada di dalam Al-Quran dan hadis yang langsung dari sang penciptanya, kemudian ditambah lagi dengan bisikan-bisikan setan yang kemudian manusia memiliki prinsip jahat, sehingga kebaikan-kebaikan yang berada di otaknya itu kemudian diselewengkan. Ini yang sangat dikhawatirkan. Bahkan saking dahsyatnya penyelewengan itu, pemikiran manusia bisa merubah yang tadinya benar ini bisa kelihatan baik yang kemudian diakui oleh semua pihak. Ini yang sesat seperti itu. Maka ketika kita berbeda paham dalam sebuah permasalahan, supaya kita selamat dunia dan akhirat, jangan bikin prinsip kita, tapi kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Baru kita mengolahnya, memahaminya. Tujuan Al-Quran, hadis itu seperti apa? Ya, kalaupun upamanya kita tidak disebutkan dalil kita qot'i, ya paling tidak doni lah begitu. Doni itu kan mendekati kebenaran. Jangan sampai hanya sebuah waham, apalagi syak, ya, hanya sebatas syak, jadi diragukan gitu, atau disakwa-sangkakan. Ya, bahkan orang lain pun akan memandang apa yang diputuskan oleh kita itu salah. Hanya mereka takut sehingga tidak berani untuk membenarkan. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Kalau begitu, wallahu alam bisa selamat dunia dan akhirat. Toh dunia dan akhirat itu bukan milik kita, tapi Al-Quran. Kalau kita melaksanakan aturan Al-Quran dan hadis, maka salah dan benarnya, ya sekalipun belum merasa benar bagi kita, tapi Al-Quran hadis menyatakan akan seperti itu, maka insya Allah Allah dan Rasulnya yang bertanggung jawab, dan pasti itu akan mendapatkan sebuah kebaikan. Hanya hati kita saja dulu yang belum begitu yakin, belum sempurna keimanannya, sehingga menganggap Al-Quran dan hadis ini masih kurang tepat seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran juga ini ada perundang-undangan hudud, ya, atau had, ya, itu hukuman. Had mufradnya, hudud itu jamaknya. Jadi hukuman-hukuman. Contoh di dalam hukum berzina, sebuah perzinahan. Nah, ini sebuah tindakan kriminal, ya. Salah satu tindakan kriminal, suka ataupun tidak, yang namanya perzinahan, ya, sebuah hubungan yang dilakukan, hubungan seksual, mohon maaf ya, yang dilakukan oleh pasangan yang tidak halal untuk melakukan hal itu, maka itu ada undang-undangnya. Karena nanti tujuan agama Islam itu kan sebetulnya diantaranya adalah lihifdin nasli, untuk menjaga keturunan supaya jelas nanti siapa bapaknya, siapa ibunya, dan kemudian akan timbullah hukum waris mewaris, kan seperti itu. Nah, supaya juga terjaga kehormatan dan lain sebagainya. Karena sudah merupakan fitrah manusia sebetulnya, ya, tidak mau ada keluarga di antara keluarganya yang dijinahi oleh orang lain. Maka oleh karena itu yang berbuat jinahnya berarti tidak boleh, ya. Maka kemudian Allah menurunkan aturannya seperti di dalam surat An-Nur, ya, ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, pezina perempuan maupun laki-laki maka jilidlah, ya, dipukul, ya. Itu setiap orangnya adalah mi'ata jaldah, 100 pukulan. Nah, itu ya sebagai sanksi atau konsekuensi daripada pelakunya. Kemudian dijelaskan juga di dalam surat An-Nur ayat 19. Ya, ini tentang perzinahan. Dan juga proses-proses atau hal-hal yang mendukung
terjadinya sebuah perzinahan pun diatur di dalam agama Islam. Jadi yang ditanyakan bukan kenapa kamu berzina, tapi kenapa kok bisa berzina gitu ya. Ini juga diatur sehingga proses atau hal-hal yang mendukung seseorang bisa melakukan hal itu pun ini ada sanksinya atau konsekuensinya. Seperti umpamanya di dalam surat An-Nur ayat 27. Ada sebuah larangan masuk kepada rumah orang lain sampai kita ini minta izin dulu dan mengucapkan salam dulu. Nah, ini kan kalau tidak begitu kurang hormat mungkin ya. Tapi lebih daripada itu, bagaimana kalau dia yang di dalam rumahnya itu lagi mohon maaf ya, terbuka auratnya begitu, yang kemudian nanti yang masuknya itu ya namanya juga yang normal, maka kemudian tertarik dan bisa terjadi hal-hal yang dilarang seperti tadi. Kemudian di dalam surat An-Nur ya, ini tentang seorang pelayan pun akan seperti itu. Ini ada aturannya, tidak sembarangan masuk kepada rumah orang tua ya, karena dikhawatirkan itu hal-hal yang mengantarkan dia ke perbuatan zina, ini bisa terjadi. Kemudian di dalam surat An-Nur ya ayat 30 sampai 31 juga ini berkaitan dengan hal-hal yang mengantarkan kepada sebuah perbuatan zina, ini pun adalah merupakan salah satu yang dilarang. Kemudian tentang had kejahatan ya, tentang hukum kejahatan pencurian. Nah, ini sudah jelas siapa sih yang mau dicuri, gitu kan? Nggak ada. Ya, ini menunjukkan bahwa hukum agama Islam itu nanti ada istilahnya realistis ya. Jadi cocok sekali dengan fitrah manusia, dengan keinginan manusia yang sejati ya. Yang sejati ini yang normal. Ya, kalau yang tidak normal mungkin beranggapan orang yang mencuri juga ingin terpenuhi hasratnya kan begitu. Nah, itu pengecualian itu mah. Ya, itu prinsip yang tidak normal. Hakikatnya dia tidak mau. Ya, kalaupun ditanya dia mencuri, kemudian hasil curian itu dicuri lagi, kira-kira ikhlas apa enggak kan gitu. Pasti dia jawabnya tidak ikhlas, tidak mau kan begitu. Jadi benar gitu. Sebetulnya manusia itu tidak ada yang mau dicuri kan begitu. Maka salah satu tujuan agama Islam itu sebetulnya adalah untuk lihibdil mali, untuk menjaga harta. Begitu ya. Nah, maka Allah menurunkan ya aturannya di dalam surat Al-Maidah ayat 38 sampai 39. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Jadi orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan atas apa yang dilakukannya. Ya, nakala minallah, sebagai pembalasan atau sebagai siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas ya, hukum agama Islam menjelaskan seperti itu. Ya. Nah, dalam ajaran agama Islam ini hanya beberapa contoh saja tadi ya, had di dalam perzinahan, had atau hukum di dalam pencurian. Banyak lagi sebetulnya, sehingga bisa dikatakan bahwa hukum di dalam agama Islam itu bersifat komprehensif sebetulnya ya, walaupun kemudian tidak harus semuanya secara gamblang dituangkan di dalam Al-Quran, tapi nanti ada hadis, kemudian ada qaul ulama yang disebut dengan ijma, qiyas dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi hukum Islam itu merupakan hukum yang berkaitan dengan hal ihwal keluarga ya, seperti pernikahan, perceraian, nafkah keluarga, ya, penyusuan anak ya, ada warisan, ada perwalian atas diri seseorang dan hartanya. Ini kaitan dengan anak yatim kan begitu. Al-Quran dan hadisnya juga banyak ya. Kemudian inilah yang kemudian disebut dengan istilahnya hukum perdata sipil atau al-ahwalus syakhsiyah ya, gitu. Al-ahwalus
siyah. Nah ini ya seperti itulah. Jadi ada beberapa dialek bahasa yang harus beradaptasi dengan kehidupan sekarang ya. Ya sebetulnya tidak ribet ya. Kita hukum ahwalus sahsiyah saja juga itu sudah paham berkaitan dengan apa saja kan begitu. Nah, hukum Islam juga ini mencakup apa yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya, banyak ya. Kemudian kewajiban rakyat terhadap para pengusaha, para penguasa, dan pengaturan hubungan antara kedua belah pihak. Ya, termasuk pula hal-hal dari apa yang diperhatikan oleh buku-buku tentang politik Islam, ya, siyasah asyariyah, ya, politik Islam. Ada pajak bumi, ya, dalam agama Islam disebutnya jizyah. Kemudian sumber-sumber dana Baitul Mal, ada undang-undang kepemerintahan atau ahkamus sultaniyah, ada dalam fikih Islam dan yang dikandung di masa kita bahasanya undang-undang dasar kenegaraan kan, banyak ya sebetulnya, walaupun kemudian dijadikan sebuah kaidah oleh para alim ulama seperti dulu pernah disampaikan oleh siapa pendiri NU itu ya, pendiri NU, beliau mengatakan hubbul watan minal iman. Jadi cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Maka orang yang kuat agamanya pasti akan mencintai negaranya. Iya, begitu. Dan itu adalah sebuah kaidah, ya, sebuah ketentuan bagi orang yang benar-benar mencintai mencintai agamanya, melaksanakan agamanya, berarti nanti ada sifat mencintai untuk negaranya, seperti itu. Nah, kemudian jadi tadi sudah dibahas ya bahwa perundang-undangan di dalam Islam itu ya, atau hukum-hukumnya itu bersifat realistis ya. Tadi seperti umpamanya hukum perzinahan, siapa sih yang mau di antara keluarga dijinahin? Hukum pencurian, siapa sih yang mau hartanya dicuri orang? Kan nggak ada. Ini sesuai, hukum-hukum tersebut sesuai dengan fitrah, dengan keinginan manusia. Maka ini real ya, realistis hukum agama Islam itu. Termasuk juga di dalam penghalalan dan pengharaman, walaupun hanya berkisaran tentang umpamanya makan dan minum saja. Ini sudah ada aturannya, dicari di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 31 sampai 32 ya. Ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Begitu. Jadi boleh makan dan minum tetapi tidak boleh berlebihan, kan begitu. Kemudian realistis, kita ini tidak boleh memakan di antara yang haram itu adalah bangkai dan darah, ya kan, bangkai dan darah. Sekalipun sudah dimodif kayak hati, ya, kita kenal dengan marus, ya, tetap saja itu adalah darah yang diharamkan, begitu ya. Nah, tetapi bagaimana kalau situasinya mendesak seperti itu? Nah, kalau tidak makan 3 hari 3 malam secara medis dia akan mati. Maka boleh makan apa saja sekalipun yang diharamkan. Ya, yang adanya bangkai umpamanya ya. Nah, boleh itu memakan bangkai atau yang diharamkan, daging babi umpamanya. Nah, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Famaniturra ghairu baghi wala 'adin fala itsma 'alaih." Barang siapa yang terdesak tetapi bukan karena keinginannya untuk berbuat melakukan pelanggaran, begitu ya, fala itsma 'alaih, maka tidak dosa bagi dirinya, begitu. Nah, dan ini nanti ada keterangan-keterangan ulama yang menjadikan sebuah kaidah umpamanya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Jadi darurat itu bisa mendorong
bolehnya sesuatu yang tadinya diharamkan. Hanya pertanyaannya seperti apa darurat itu, kan begitu. Nanti ada keterangan lagi ya daripada kaul ulama yang lain. Seperti darurat itu adalah yang menjadikan dia itu kehabisan atau meninggal begitu ya, seperti itu. Nah, jadi di dalam hukum agama Islam itu sangat realistis ya, realistis. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di beberapa surat seperti surat Al-Baqarah ayat 286, Al-Baqarah ayat 233 dan At-Tolak ya surat 7 surat At-Tolak ayat 7 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan di luar kemampuan manusia. Begitu. Jadi hukum-hukum itu diwajibkan kepada manusia dan pasti manusia itu mampu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengukur kemampuan manusia. Ya, jadi tidak ada kewajiban untuk manusia yang di luar jangkauannya, yang di luar kemampuannya. Haji saja juga itu kan bagi yang mampu. Termasuk zakat saja juga bagi yang mampu. Ya, hanya masalahnya ketika kita mengada-adakan, nah ini baru timbul masalah. Pelanggaran-pelanggaran terjadi. Ya. Zakat itu kan hanya 2,5 2,5 kilo, 2,5 kilo. Ya, itu pun hanya setahun sekali. Ya. Tapi ada umpamanya atau zakat mal begitu ya. Hanya berapa persen? Hanya 0,25%. Ya. Tapi masih banyak yang merasa itu terlalu banyak, terlalu berat, sehingga dia tidak jadi untuk melakukan zakatnya, untuk melakukan ibadah hajinya, kan begitu. Padahal Allah sudah mengukur, bahkan Allah menjanjikan, ya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan menambahnya. Seperti itu sebetulnya ya, hanya urusannya tinggal dengan keimanannya saja, kuat apa enggak, seperti itu. Maka ini diperlukan ilmu pengetahuan yang lain, sehingga dia itu melaksanakan sesuai dengan aturan, ya, dan kemudian kalaupun memang tidak mau menjadi mau, dan kalau sudah mau maka bagaimana supaya ikhlas. Karena banyak orang yang dermawan itu sebetulnya, orang yang baik itu banyak ya, tapi kalau tidak sesuai dengan aturan Allah, ini mohon maaf tidak ada jaminan daripada Allah untuk nanti di akhiratnya menjadi selamat, menjadi ahli surganya Allah, ya. Karena yang ia lakukan, kebaikan, ya, kesolehan yang ia lakukan itu bukan atas dasar keimanan kepada Allah, tapi itu atas dasar hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu bukan menjurus kepada hal yang jelek saja, termasuk juga kebaikan, menjurus kepada kebaikan, tetapi bukan lillahi ta'ala, bukan ikhlas, bukan atas dasar keimanan, bukan atas dasar tahu bahwa ini ada dari agama Islam, berarti itu adalah atas dasar hawa nafsu namanya. Sehingga wallahu a'lam, dan insya Allah berdasarkan kajian-kajian tidak ada jaminan atau ayat atau dalil yang menjamin mereka masuk surga karena dermawan, karena baik, karena soleh, tetapi bukan atas dasar keimanan, gitu. Ya, banyak lagi ayat-ayat yang sebetulnya menunjukkan kepada hukum agama Islam itu ada realistis sesuai dengan kemampuan manusia, sesuai dengan kemauan manusia. Surat Al-Baqarah tadi ya sudah dijelaskan dalam 282. Kemudian surat Al-A'raf ayat 157. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhaakum 'anil munkar wa yahillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith. Al-ayah ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam surat An-Nisa umpamanya ya. Di dalam surat Al-Baqarah 195
Ya, wala tulku biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ya ke dalam kebinasaan. Seperti itu kan? Ya, makanya tidak disunatkan apalagi diwajibkan ya berpuasa 3 hari 3 malam umpamanya ya, gitu, tidak makan tidak minum ya. Ini ajaran agama Islam tidak seperti itu, karena pasti berat lah kalaupun kemudian ada umpamanya yang melakukan hal itu. Ya mudah-mudahan diampuni dosanya Allah ya, selama dia mau berbuat baik, atau paling tidak selama dia tidak menganggap halal, begitu. Sudah jelas diharamkan oleh Allah ya, oleh Rasulnya. Nah, tetapi selama dia tidak menghalalkan karena umpamanya ada tujuan-tujuan khusus, maka paling tidak dia hanya mendapatkan dosa, tapi insya Allah tidak kufur ya, tidak kufur, artinya tetap dia Islam. Dan orang Islam itu famay ya'mal mitqala dzarratin khairayyarah. Sekalipun dia punya kebaikan sedikit, maka nanti Allah tetap akan membalas karena dia punya wadah, yaitu Islam ya, punya wadah. Tapi kalau sudah menganggap itu halal, nah ini sudah kufur ya, karena itu sudah jelas di dalam hadisnya ya, dilarang berpuasa wisol, itu namanya wisol. Jadi tidak berbuka 1 hari 1 malam, itu tidak berbuka. Maka itu diharamkan oleh agama. Kalau menganggap halal, itu kufur. Berarti dia sudah lagi tidak Islam. Kebaikan jangankan kecil, yang besar pun tidak bermanfaat nanti di akhirat. Karena bagaikan kebaikan, makanan yang baik, tapi tidak ditaruh pada tempatnya. Ya kan, siapa yang mau? Kan seperti itu. Ya, dalam puasa walal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Ini bisa diganti dengan fidyah. Hanya seringkali manusia itu tergoda setan sehingga menyimpulkan sendiri dengan pemikiran sendiri ya, bahwa puasa itu boleh diganti dengan fidyah karena dia tidak mampu. Ya, tidak mampu itu kan seperti apa? Ini juga perlu kajian secara khusus ya. Bukan berarti dari Majalengka umpamanya mau ke Bandung atau ke Sumedang ya, padahal dia itu sehat ya, tidak merasakan apa-apa, nah, tiba-tiba beralasan, aduh saya tidak mampu, buka saja ya. Tidak akan seperti itu. Maka pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ya kepada ahlinya, apakah benar bisa buka atau tidak ya dengan perjalanan seperti itu ya. Maka disinilah ada beberapa poin yang kita ambil daripada perundang-undangan di dalam agama Islam, yang ternyata itu bersifat komprehensif dan juga bersifat realistis. Jadi sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kemauan, dan sesuai dengan fitrahnya manusia. Itulah aturan agama Islam, perundang-undangan di dalam Islam. Cuman tentunya di dalam perundang-undangan agama Islam itu, kalau ingin dirasakan manfaatnya, maka udkhulu fis-silmi kafah. Kita ini harus masuk ke dalam agama Islam secara totalitas, baik dari sisi pengetahuannya maupun dari sisi pengamalannya. Ya, kalau di antara kita ada yang belum paham, maka sudah dipastikan itu akan terjadi sebuah keganjilan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Sehingga ada yang berkata, mohon maaf ini sedikit curhat saja ya, saya katanya kalau orang yang sudah nikah itu bikin tenang ya, tapi ternyata setelah nikah malah kacau gitu ya. Nah, ini apa yang salah begitu ya? Sementara aturan-aturan agama Islam itu sungguh ya menjamin kebahagiaan dan keindahan bagi pemeluknya. Tapi ya itu tadi, bisa jadi kita ini belum total pemahamannya, sehingga peraturan atau perundang-undangan yang dikeluarkan daripada agama Islam itu dirasa tidak adil. Jadi bukan, insya Allah ya, dan itu pasti
bukan perundang-undangan di dalam Islam yang tidak adil, tetapi diri kita sendiri yang belum bisa berbuat adil. Dan adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kita ini harus bisa menempatkan di dalam tempatnya. Apa tempat kita? Tempat kita adalah sebuah ayat yang menyebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, sebetulnya kita ini harus bisa, ya harus total menempatkan diri kita di dalam bagaimana caranya ibadah, bagaimana cara ibadah yang baik, bagaimana cara ibadah yang diterima, dan apa kemampuan kita, gitu ya. Karena semua ibadah belum tentu kita bisa lakukan, paling tidak yang kita lakukan itu akan selalu memiliki nilai ibadah, begitu ya. Karena setiap tindakan, setiap tingkah laku itu ternyata sudah ada di dalam ajaran agama Islam. Jadi ada undang-undangnya, ada aturannya, dan ini kembali membuktikan bahwa ajaran agama Islam itu bersifat komprehensif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.